Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Prasetyanto dengan NIM 2009056027, program studi S1 Teknik Pertambangan. Di sini saya akan presentasikan dari mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Tambang. Next. Nah, di sini ada 5 poin yang akan ditanyakan untuk presentasi pada kali ini, yaitu yang pertama tentang jenis usaha, yang kedua strategi marketing, yang ketiga modal usaha, yang keempat tantangan dan peluang, yang kelima inovasi. Di sini saya akan mempresentasikan jenis usaha saya, yaitu pelayanan konsultasi teknis. Pelayanan konsultasi teknis di pertambangan adalah layanan yang disediakan oleh para ahli, tentunya ahli teknis atau konsultan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai aspek industri pertambangan. Tujuan utama dari layanan ini adalah memberikan panduan, nasihat, dan solusi teknis kepada perusahaan pertambangan untuk membantu mereka mengatasi masalah teknis, meningkatkan efisiensi, meningkatkan keselamatan kerja, mematuhi peraturan, dan mencapai tujuan bisnis mereka. Konsultan teknis biasanya memiliki pengetahuan mendalam tentang industri pertambangan dan berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan panduan bagi klien mereka. Pelayanan konsultasi teknis di industri pertambangan menawarkan berbagai peluang bisnis yang menarik. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama, analisis geologi. Yang kedua, optimasi proses pertambangan. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, manajemen proyek. Yang kelima, penggunaan tech. Yang keenam, pengelolaan lingkungan. Yang ketujuh, analisis biaya benefit. Dan yang terakhir, konsultasi perizinan. Oke, selanjutnya di sini ada strategi marketing dalam perusahaan kami, yaitu dalam usaha pelayanan konsultasi teknis perlu mengembangkan strategi pemasaran dengan efektif. Hal ini sangat penting dalam membangun usaha konsultasi bisnis di industri pertambangan. Terdapat beberapa langkah strategi marketing untuk mengembangkan usaha konsultasi teknis bidang pertambangan, yaitu yang pertama, pahami target pasar. Yang pertama, pahami target pasar. Konsultan harus memahami target pasar dengan baik dengan mempertimbangkan perusahaan pertambangan besar atau kecil, jenis pertambangan yang mereka lakukan, dan masalah teknis yang mereka hadapi. Yang kedua, di sini ada branding yang kuat. Branding yang kuat di sini yang dimaksudkan adalah perusahaan perlu membangun merek sebagai konsultan teknis yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi dalam industri pertambangan. Mencakup pembuatan logo, situs web profesional, dan materi pemasaran yang konsisten. Dan di sini yang ketiga ada penawaran layanan yang jelas. Di sini jelaskan dengan jelas pelayanan yang perusahaan ditawarkan, yaitu bagaikan bagaimana perusahaan konsultasi teknis dapat membantu perusahaan pertambangan mengatasi masalah teknis mereka dan mencapai tujuan mereka. Nah, yang keempat, membuat portofolio. Mengumpulkan portofolio pekerjaan terdahulu yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menyelesaikan proyek teknis di industri pertambangan. Yang kelima, kembangan strategi konten. Kembangan strategi konten di sini yang dimaksudkan adalah mempublikasikan konten berkualitas tinggi terkait industri pertambangan di situs web yang perusahaan telah buat. Ini dapat berupa artikel, panduan,
studi kasus, atau blog yang berfokus pada solusi teknis, yaitu solusi teknis di bidang pertambangan. Yang keenam, jalur pemasaran digital. Nah, di sini ini adalah yang sangat penting karena di sini kita bisa menyebarluaskan usaha kita melalui digital, terutama di sosial media, karena perkembangan zaman kita sudah di era digital ya. Nah, di sini yaitu menggunakan pemasaran digital seperti periklanan berbayar, media sosial, dan email marketing untuk mencapai audiens dan mempromosikan layanan perusahaan. Ketujuh, ada partisipasi dalam industri. Hadir dalam konferensi, seminar, dan acara industri yang relevan untuk membangun jaringan perusahaan dan meningkatkan visibilitas perusahaan dalam industri pertambangan. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan mitra. Kerjasama dengan mitra ya. Di sini mungkin kita bisa mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain yang menyediakan layanan atau produk terkait dengan industri pertambangan. Oke, untuk poin pertanyaan yang berikutnya adalah modal usaha. Di sini modal usaha kita tentunya memiliki metodologi kualitatif, yaitu sebagai perusahaan konsultasi teknis pertambangan perlu untuk mempertimbangkan dan perencanaan modal dengan hati-hati. Komponen modal yang perlu perusahaan pertimbangkan yaitu di sini ada 7 poin ya. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia, biaya untuk merekrut dan mempekerjakan staf yang diperlukan, termasuk ahli teknis dengan keahlian yang sesuai untuk memberikan layanan konsultasi, dan biaya pendidikan dan pelatihan perlu disediakan oleh perusahaan dalam bidang teknis yang relevan seperti geologi, teknik pertambangan, teknik lingkungan, atau bidang teknik lainnya. Nah, yang kedua di sini adalah lokasi fisik. Lokasi fisik di sini, jika perusahaan merencanakan untuk memiliki kantor fisik, perusahaan perlu mempertimbangkan biaya sewa. Atau di sini ada utilitas dan perabotan kantor. Yang ketiga adalah biaya pemasaran dan promosi. Dana untuk kampanye pemasaran, promosi, dan iklan untuk memperkenalkan layanan konsultasi teknis ke pasar. Dan keempat, sini ada asuransi. Biaya untuk asuransi bisnis yang dilindungi perusahaan dari resiko hukum dan finansial yang mungkin terjadi dalam bisnis konsultasi teknis. Dan yang kelima ada transportasi dan perjalanan. Transportasi dan perjalanan, biaya yang terkait dengan perjalanan ke lokasi klien atau proyek, serta kendaraan atau transportasi lain yang diperlukan. Yang keenam ada peneliti dan pembangunan. Dana untuk penelitian, pelatihan lanjutan, dan mengembangkan teknis yang diperlukan agar perusahaan tetap berkompeten dan relevan di industri. Dan yang ketujuh ada biaya pengeluaran bisnis rutin, yaitu di sini terdiri dari biaya-biaya bulanan seperti gaji staf, biaya utilitas, biaya administrasi, dan lain-lain. Oke, untuk poin yang keempat di sini adalah tantangan dan peluang. Di dalam bisnis pasti tentunya memiliki tantangan dan peluang yang dihadapi, dan itu akan terjadi untuk bisnis apapun. Di sini tantangannya yaitu ada 5 tantangan di sini ya. Yang pertama ada tantangan teknis yang kompleks. Di sini tantangan teknis yang kompleks yang dimaksudkan adalah industri pertambangan seringkali melibatkan masalah teknis yang sangat kompleks seperti geologi yang rumit, pengelolaan air, atau penggunaan teknologi canggih. Mengatasi tantangan ini memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam
Di sini dimaksudkan adalah kita harus memiliki pengalaman yang cukup untuk di bidang yang telah disebutkan tadi ya, karena itu sangat berpengaruh untuk berjalannya bisnis dan untuk berjalannya kegiatan pertambangan. Yang kedua itu ada ketidakpastian harga komoditas. Nah, di sini harga komoditas yang fluktuatif dapat mempengaruhi proyek-proyek pertambangan dan keuntungan perusahaan. Tantangan ini dapat mempengaruhi permintaan untuk layanan konsultasi atau bisa dibilang di sini biayanya sangat berubah-ubah ya. Dan yang ketiga, persaingan yang ketat. Persaingan dalam industri konsultasi teknis pertambangan bisa sangat ketat, membangun reputasi dan membedakan diri dari pesaing bisa sulit. Dan yang keempat, kebijakan dan regulasi ketat. Di sini yang dimaksudkan adalah industri pertambangan sering kali tunduk pada regulasi ketat terkait lingkungan, keselamatan, dan perizinan. Mematuhi regulasi ini adalah tantangan yang signifikan. Dan yang terakhir adalah resiko keselamatan. Konsultasi yang bekerja di situs tambang sering dihadapkan pada resiko keselamatan yang tinggi. Ini memerlukan kehati-hatian yang ekstra dan pemahaman mendalam tentang praktik keselamatan pekerja. Kemudian peluang usaha. Di sini peluang usaha di bidang teknis, yaitu peluang usaha di bidang konsultasi teknis pertambangan dapat dijadikan bisnis jangka panjang karena konsultan akan terus dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan yang melibatkan konsultan sebagai pemberi solusi yang tepat. Perusahaan pertambangan akan terus melibatkan konsultan dalam meningkatkan kegiatan produksi serta untuk keberhasilan perusahaan. Faktor sebagai contoh perusahaan konsultan harus mampu beradaptasi atas perubahan. Konsultan harus memiliki ketepatan dalam memahami kebutuhan dari klien. Perusahaan konsultan harus memiliki reputasi yang baik agar dapat mempertahankan perusahaan dan sebagainya. Dengan memperhatikan aspek tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang konsultan. Oke, untuk poin berikutnya di sini adalah inovasi. Dalam bisnis konsultasi teknis, yaitu di bidang pertambangan, pastinya kami ada inovasi, yaitu inovasi dalam usaha konsultasi teknis, terutama di bidang pertambangan, memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan industri dan teknologi yang relevan. Selain itu, penting untuk terus membantu perkembangan teknologi dan tren dalam industri pertambangan serta menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi yang dapat membantu pengimplementasikan solusi inovatif. Dengan berfokus pada inovasi, perusahaan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan kepada klien dan tepat relevan dan industri yang terus berubah. Beberapa hasil inovasi dari perusahaan konsultasi teknis yaitu khususnya untuk perusahaan kami, yaitu dengan menggunakan permodelan 3D dan simulasi untuk perencanaan dan memvisualisasikan proyek pertambangan sebelum pelaksanaan. Ini dapat membantu dalam perencanaan yang lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat. Kemudian konsultasi teknis menggunakan analisis data besar untuk mengidentifikasi tren dan peluang yang mungkin tidak terlihat secara manual. Dan data perusahaan pertambangan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan proses. Untuk yang terakhir di situ harga ya. Untuk perusahaan kami di sini sebenarnya kami bisa menggunakan harga kontrak di sini. Untuk kontraknya per tahun ya di sini ya.
Tidak, di sini untuk 6 bulan, namun per tahun kita bisa juga. Dalam kerjasama antara perusahaan tambang dan konsultasi teknis telah menentukan kesepakatan harga kontrak senilai 500 juta per 6 bulan. Mungkin di sini ada potongan harga khususnya bagi yang sudah berlangganan untuk di perusahaan kami ya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.